telu papat. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga, berani Puan Maharani, yang tulus mungkin Mas Agus, Pak Erik pasti menarik. Kalau kamu kayaknya Haritanu, itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G, semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa yang manis. Nah, kayaknya semua yang mau podcast di sini kita wajibkan dulu menyanyikan lagu itu dia. Itu lagu wajib total politik. Tadi kita baru ditanggap Timnya, ya. Bos. Iya, akhirnya Ada juga. kita jelek-jelek begini ada tanggapan buat untuk bernyanyi ya. Ya lumayan dapat plakat sama nasi kuning tadi ya. Halo. Lu ganti kursi dulu lah itu. Oh, iya. Kayaknya lu beda sendiri gitu kayaknya. Kan special, the special one. Serah lu lah. Itu apa? Itu Budi baru pertama kali loh mainin itu sejak dibeli itu. Iya. Ini gua yang menuntut ini untuk segera Ini dibeli. nggak enak kelihatannya di monitor tuh. Lu geser ke belakang lu aja tuh dienyahkan sekalian. Nah itu. Nah ini gini, hari ini kita ngomongin apa nih, Dit? Ini ketua ada dua adik-adik kita. Dua kawan-kawan. Siap abang-abang kita. Kalau di konten kawan-kawan. Enggak ada. Lu aja manggil Bung Yesa saja ke lu manggil Bung lu. Dia udah nickname-nya Bung Yes kan? Bung Yes. Lu bilang Om juga keluar barang itu. Sama kayak ini Bang Miing. Apa? Bang Miing awal-awal kita jiper juga kan manggilnya Bang Miing kan. Emangnya apa? Bang Miing lah. Om Miing, Bang Miing itu brandingannya dia. Oh, gitu. Iya. Betul, tapi yang agak kurang ajar kita manggil Bambang Harimurti nih ya BHM. Kena pula kita sama netizen sekarang ini. Ini jangan kepanjangan opening nanti kita Oke, ini ada Ruli Satria ada Bang Budi. Divio Kusuma Winata, siapa nama lu? Adi Winanda, Bang. Setahun gua kerja di sini, hafal dia nama gua. Dan Divio Ruli Satria dan Divio Kartasasmita. Hancur. Jadi Ruli, kalau teman-teman udah pada tahu kan, Ruli ini kan face-nya, salah satu face Instagramnya dan TikToknya Total Politik ya. Mantap nih. Dengan kalau ada mobilisasi mantap Dinda, top Ruli ya, itu tentu saja itu mobilisasi. Elon Musk. Kebis ya. Pasti udah mantap. Dan buat lo yang nggak tahu ya, orang di balik layar yang memproduksi, tim kreatif produsernya semua produk-produk itu adalah Divio. Tapi di acara ini ya kita akan bicara ini mereka sebagai alumni atau calon alumni di kampusnya masing-masing. Iya, kampus masing-masing dan jurusan ilmu politik dua-duanya. Betul. Iya. Gua aja nggak kuliah ilmu politik. Gua politik. Lu politik ya, Bang? Politik dia. Meskipun lulusnya lama ya. Nih lulus tuh bukan cepet-cepetan juga sih ya. Iya, betul. Iya kan. Tapi gua cepet. Bagus juga enggak sih. Gue lulus lama, skripsi bagus enggak ya kan? Gua lulus cepet, skripsi bagus juga. Tapi kan karir, Bos. Karir. Tapi ini apa nih, ini dua teman kita yang Lu skripsi lu soal apa? Strategi marketing politik, Pak. Nah, coba apa tuh? Nggak. Apa strategi marketing politik apa? Iya. Dalam Pilkada Sleman 2020, Bang. Tapi Itu kan studi kasus lo. Nah kita nggak usah masuk ke kasus-kasus lah. Tapi kasus boleh lo masukin sebagai argumen pelengkap. Nah kira-kira kalau lu sebagai seorang alumni ilmu politik yang menulis soal marketing politik, problemnya apa sih di Indonesia sekarang dengan marketing politik menurut lu? Kenapa perspektif ini menjadi penting? Ya karena kan sekarang mungkin kita lihat ya banyak ya seperti di lagu tadi, lembaga survei ABCDFG ya banyak mungkin dengan menjamurnya lembaga survei politik hari ini ya tentu semua punya spesialisasi masing-masing.
yang gue dengar ya, ada yang spesialisasinya emang dalam urusan saksi, ada yang dalam urusan bagi-bagi di hari H pun ada katanya. Spesialisasi money politik. Ini jadi lembaga survei junto konsultan politik ya. Kalau Oke. gue sih membedahnya bang lewat 3 pendekatan ya bang ya. Waktu itu Prof Firmansyah almarhum, Ya. push marketing, pas marketing, dan pull marketing. Oh, itu Bang. di buku babonnya dia ya, marketing politik. Nah ya. tunggu dulu nih, gue tertarik nih sama yang bagi-bagi di hari H ini. Itu gimana sih? Siapa sih? Oh, gue nggak berani Nggak, nama. iya. Kan info-info alam. Bang. Jadi politik ini kan info-info alam bisa jadi benar. Iya, kan, ini kan? tapi ya, ini bukan lagi big data, natural data. nih. Ini grassroots data ini bos ya. Nah, Tapi jadi- gimana lu mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara akademik itu lu jadikan studi kasus gitu di persidangan. Gua tadi kan gue bilang itu lembaga konsultan politik Iya, yang banyak ini di Bang. level nasional pun. Oh, jadi Ada berbagai macam. Itu bukan masuk itu ya. Ya, Jadi- bukan di studi dia. Oh, iya, iya. Tapi itu salah satu yang bermain juga di tempat studi lu pasti kan. Iya. Makanya lu tahu. Iya kan, makanya lu tahu kan. Nah, apa yang mempertimbangkan setiap lembaga, setiap konsultan politik itu memilih spesialisasi mereka masing-masing. Kalau lu bilang tadi banyak spesialisasinya apa ya? Karena mungkin itu jadi orang, karena kan kedekatan yang gue lihat hari ini ya Pak, lembaga marketing politik itu dia ngelihat bukan lagi spesialisasinya juga, tapi ini orangnya siapa gitu. Misalnya ya nama-nama besar seperti Bang Hasan Naspi, mungkin punya spesialisasi apa, Kang Saiful Mujani SMRC. Ya. Jadi emang kedekatan paslon, tentu paslon ini yang tahu lembaga konsultannya tentu tahu harus gimana sih ngebikin si paslon ini jadi gitu, entah itu punya kekuatan finansial yang kuat gitu, Yeah. atau mungkin ketokohan yang kuat. Tapi yang gue lihat hari ini ya bang ya, dari studi gue emang finansial ini jadi penting. Nah, ini ngomong-ngomong finansial nih, karena lu studi marketing politik. Berapa marketing cost-nya untuk satu pilkada estimasi lo? Estimasi ya, kalau gue ngelihat di mungkin ya pilkada level bupati ya, mungkin bukan di daerah kayak di daerah Jawa ya, beda sama di Sulawesi sama Kalimantan, tentu harganya beda ya. Iya. Mungkin ya paslon habis untuk marketing doang itu mungkin bisa di angka 15 mungkin yang di Jawa. Ini sama nih jawaban gua sama Mamat juga kayak gitu tuh. Sama. 15 Gua belum pernah koordinasi sama dia. Tapi karena di Pengalaman dalam lapangan di lo. dalam pekerjaannya mirip, jawaban gua sama. Nanti lo lihat di Khas Kreatif Khas deh. Kreatif, Gua ya. gua Maling dijawab ya, maling ya? Dijawab Mamat, gua juga jawab segitu. Gitu ya. 15 apa? 15 miliar. Kalau 15 triliun nggak ada yang menjadi ini. Berarti gini ya, memang perputaran uang di politik itu gede banget ya hari Gede ini. banget. Makanya marketing ini menjadi salah satu perspektif yang penting di dalam dalam pemenangan gitu. Pertarungan Pak Rian. Iya. Nah, Rul, kan lu bilang kan sekarang kan artinya lembaga-lembaga survei ABCDFG itu selalu untuk mempositioningkan dan mendiferensiasikan dia dengan lembaga survei atau konsultan yang lain, dia punya strengthen kan atau USP Iya. kan atau spesifikasi kan. Nah, dengan banyak ada spesialis saksi, ada spesialis serangan fajar, ada spesialis digital marketing digital gitu-gitu marketing. misalnya ya. Nah, artinya dengan kebutuhan yang terspesifik itu satu calon itu bisa dipegang lebih dari satu lembaga survei atau Banyak konsultan. kejadian bang, terutama di gubernur ya. Mungkin karena itu levelnya skopnya gede ya bang. Ya. Ada 19 provinsi, 19. Anggaplah kalau di Sumatera Barat tuh 19 kabupaten kota gitu bang. Ada bang yang udahlah gua untuk marketing, untuk gua lagi bertarung, gua pakai ini nih. Di hari H mungkin gua pakai ini nih, atau Atau malah dibagi Atau- 5 kabupaten sini, Iya, 5 kabupaten kabupaten situ ini. gitu. Jadi biar mungkin karena satu mungkin nggak kuat ya bang ya, karena kan para marketing politik kan berteman juga, mungkin bagi-bagi lah istilahnya bang. Oh, Atau- apalagi masuk dalam perhimpunan-perhimpunan ini kan, Nah, asosiasi. tapi ya. juga begini, Rul, ada orang yang maunya survei aja. Ya. Untuk konsultan dia nggak mau. Jadi misalnya Iya. kalau Budi yang konsultan, Budi yang survei sendiri nggak objektif Iya dong. nggak objektif. Tapi Nah, ya, jadi- Artinya ini kuat di sini, ini strateginya jadi sangat inline kan. Ya karena lu konsultan, gua yang evaluasi kerjaan lu lewat survei gitu Iya, misalnya iya. kan. Jadi di situ ukurannya memang Perlu ada marketing politik lu bekerja atau enggak. Nah, di Indonesia menurut lu ketika seorang kepala daerah itu ingin menggunakan strategi marketing politik tertentu, apa sih yang membuat mereka itu memilih strategi ini ketimbang itu, atau strategi yang itu ketimbang yang ini? karena gini ya Pak Arya, yang gua tahu ya, kan ada
politisi ini kan punya kedekatan lah mungkin dengan konsultan ini, mungkin karena pernah di TV bareng atau pernah diajak diskusi bareng. Kenapa di TV bareng tuh top of mind lo tuh? Makanya kalau konsultan ke TV artinya cari kerjaan, cari klien, cari market ya. Atau mungkin pernah di forum bareng gitu. Jadi kan dalam hal itu ya gue lihat sendiri sih pemilihan strategi itu kan karena gini juga Bang. Ada nih orang punya duit banyak banget calon kepala daerah nih. Tapi nggak tahu nih duit banyak nih belum tentu menang juga Bang. Gimana caranya ini terdistribusi secara baik? Yang tahu itu tentu para konsultan-konsultan ini Bang. Oh, jadi ada kebutuhan menghabiskan sumber dana marketing Entah ini itu juga sumber ya? dana gitu. Berarti kan yang pertama tadi karena ketemu di TV, di forum, artinya bisnis konsultan politik itu yang pertama Networking. itu adalah soal trust. kan? Trust. Oh, trust. Ketika dia bisa bangun trust di first impressionnya, dia akan bisa berlanjut. Iya. Nah yang kedua nih soal resources nih menarik nih. Ya Harus kan? habis. Harus habis. Nah pertanyaan gua, orang pakai konsultan politik itu tambah mahal Pak, tambah murah sih menurut lo? Mahal murah tergantung ya Pak Ari ya. Ya tambah costnya tambah gede apa enggak? Tambah gede menurut gua Pak Ari. Karena yang gua lihat pertama itu yang kemarin yang gua teliti itu pertama jalan sendiri bikin tim in house lah kayak yang karena punya hire satu orang tapi pas di akhir ngerasain ini nggak optimal. Jadi ditambah untuk itu, dan partai kan ada suruhan juga kan untuk punya kedekatan masing-masing lah dengan Konsultan. Nah, Nah, lah. Oh, jadi partai ikut rekomendasi ya bahwa Rekomendasi. ini calon-calon pakai konsultan ini aja ya. Bahkan dalam survei pun ketika lu ingin mendapatkan surat rekomendasi itu lu harus Ada lu listnya. harus survei pakai yang ini. Oh, Ada I listnya. see. Makanya ada yang nggak masuk list kan gitu. Kawan kita. Jadi makanya lembaga-lembaga survei itu selain networking ke marketnya, ke calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota legislatif, itu ke posisi-posisi penting di partai ini ya, Bapilu itu. Bapilu. Oh ngerti gue jadinya. Iya, ada listnya nanti. Kenapa Bapilu nanti ada itu surat, selalu surat iya. edaran kalau ingin mendapatkan rekomendasi dari partai X gitu misalnya dilampirkan hasil survei dari lembaga yang sudah didaftar di Iya, bawah iya. ini, ada nomor teleponnya tuh sekalian tuh Iya, biasanya. kan nggak mungkin lembaga survei apa gitu macam-macam Iya. ya. Nah, kalau menurut lu itu makin mahal, kenapa orang masih pakai konsultan? Harusnya sebuah teknologi baru dalam demokrasi itu harusnya bikin makin efisien dong. Gini juga ya Pak Ari ya. Kemarin gue kebetulan studi kasus gue tuh ketika lagi pandemi Bang. Pilkada lagi pandemi yang nggak bisa ngumpulin orang gitu-gitu kan. Gue kira itu makin murah nih kosan nih karena kan Digital. kita digital gitu lah. Tapi kan kita tahu juga Bang, ada partai yang main digital di 2019 aja nggak lolos Bang. Apalagi ini di lapangan Bang. Lapangan ini kan agak beda Bang. PSI maksud lo? Tricky semua ini PSI Bang. maksud lo? Nggak ada partai nggak ada PKPI, nggak ada Cakra dong. berkarya Bang. Iya. Kan tricky semua Bang. Maksud gua yang ngerti ini ya karena ya survei pertama tadi yang bikin oh di daerah ini gua harus gini nih. Nah, artinya kan gini, gue ingin men-challenge pandangan lu ya soal konsultan politik. Gue selalu percaya gini, Dit. Kalau lu mau konsultan, kalau lu pakai konsultan politik Lebih mahal. lebih mahal ya nggak usah lu pakai. Iya. Kan tujuannya pakai konsultan politik. Tapi kan ya. ada cost tenaga, pikiran, Iya. kreativitas, Iya. strategi itu kan cost yang Yang dikompensasi dari di konsultan politik itu kan Ar. politik ini, Iya, Bang. makanya maksud gua kalau lu makin mahal pakai kan gini. Kalau lu pakai konsultan, lu tahu di mana lu harus nembak, di mana enggak. Misalnya Iya. kalaupun harus pakai politik uang nih. Iya. Kalau Nembak di tuh misalnya pasang baliho. Iya, nembak baliho bisa, ngasih sembako bisa, yang masih Bikin koran. ya, koran masih bisa, nembak Apa? macam-macam. Koran apa? Bikin koran. Nih di Sumatera Barat nih setelah gua bikin koran waktu itu semua orang bikin koran. Gimana cerita bikin koran gimana? Jadi ada kampanye Bang yang mereka kan passing lah ya. Oh, kan Jadi passing. kayak diselipin lah koran. Oh, jadi ini ya. tabloid. Tabloid. Nah itu di, Istilahnya kalau di itu koran kuning lah ya. di kampung itu gua yang pertama tuh dulu tuh bikin. Dan efektif kan? Efektif. Karena WhatsApp grup ini mengangkat popularitas salah satu calon kan itu. Iya. Nah kalau gue selalu percaya kalau lu pakai konsultan tapi makin mahal nggak usah lu pakai. Tapi kan gini juga Pak Ari, pertarungan ini kan cuma bisa sekali kan. Maksud gua nih orang kan bertarung ini lebih baik menang tidak terhormat dibanding kalah terhormat di pikiran para calon-calon ini. Nah artinya ya bisnis konsultan itu kan bisnis
bisnis ketenangan. Iya, ketenangan. Iya, mereka merasa lebih safe, lebih aja. tenang kan, ya kan? Jadi pribadi aja Iya. ini. Artinya kredibilitas, track record dan nama baik si konsultan ini juga penting dong. Nah, variabel ini gimana, Li? Ya gini, Kan misalnya gini, nih let's say nih misalnya ada satu konsultan atau lembaga survei gitu ya Arya. Ya. Itu kelihatan misalnya pro Jokowi banget gitu. Ada yang kelihatan juga ini selalu berdiri dan komentar-komentar itu kayaknya oposisi banget gitu. Nah, ini penting nggak? Dan bagaimana variabel-variabel ini bagaimana dipertimbangkan sama kliennya? pertimbangan dari klien ini yang selalu yang gua dengar ya Bang ya. Maksud gua dari hasil wawancara gua itu emang kedekatan tadi itu aja Bang. Mainnya emang pribadi aja. Masalah trust gitu. Ini trust aja Bang. Iya. Ibaratnya Mau di oposisi, dan yang mau kedua dia nama cebong. besar. Ya, nama besar, Bang. Nama besar. Kalau lu misalnya level lu Saiful Mujani, mau lu pro pemerintah, anti pemerintah juga orang akan cari lu gitu. Betul. Ya kan, karena orang merasa secure dengan adanya lu di situ gitu. Iya. Tapi bagi gua sih pakai konsultan politik itu nggak akan tambah mahal karena lebih jelas arahnya gitu. Kalau lu nggak pakai konsultan itu lebih liar. lebih liar banyak lah. Heeh. Iya. Miskom Iya, bisa jadi biaya lu bengkak untuk hal yang nggak terlalu Iya, penting iya, gitu. iya. Misalnya ya, lu kalau di lapangan ketemu relawan, ya yang bagi relawan ini yang bisnisnya baliho, billboard, dia akan jual billboard terus sama lu. Iya. Walaupun billboard itu udah tahu mungkin nggak ada yang lihat di tempat itu gitu. Ya, tapi Gitu. bisnisnya kan ini dia sama aja kan. Iya kan? Pemilu 5 tahun sekali, ya kan? Kapan lagi kita bisa jual Iya, kan? ya maksud gua itu tadi Iya, tidak objektif. Artinya gitu. sama kayak Celi bilang, Celi itu kan dulu konsultan politik yang paling top dan awal-awal lah ya di era demokrasi Founder lah, modern, the founder. foundernya Polster lah. awal-awal ya. Iya. Iya, dia The tuh Fox. dia selalu bilang kita itu mau propose, kita tuh hantam aja di TV karena range-nya itu luar biasa besarnya gitu. Itu sama kayak equal gitu. Saya kalau misalnya saya nih Rizal Malarangeng, halo, saya Rizal Malarangeng, if there is will, there is way, pilih saya ya. Itu kali saya baru habis 35 tahun ketemu 40% dari pemilih saya gitu. Jadi TV Betul. adalah cara yang lebih murah meskipun sampai hari kelihatannya ini. mahal. Iya. Tapi TV itu, problemnya dia tidak targeted. Nggak Itu. nih bicara dulu Enggak, kalau dulu memang kampanye. Dulu semua TV. Emang semua. Ya, enggak, masalahnya itu Rizal Malarangeng targetnya emang presiden. Iya. Makanya Ini bisa bukan dipakai bupati, TV, Bang. Oh iya. Coba dia maju Bupati Parepare nggak akan efektif itu. Kemahalan pula itu tadi. Betul. Costly kan. Ya, nembak nyamuk pakai bazooka itu istilahnya Iya. tuh. Tapi ini yang TV ini menarik sih. Kalau di jurnal di Amerika pernah gue baca tuh. Jadi emang kalau TV ini emang dia reach-nya selain reach-nya lebih luas, dia juga menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah itu kan raja elektoral ya. Sementara kalau yang koran-koran tadi itu emang targetnya itu masyarakat kelas menengah atas. Biasanya itu yang baca koran. Jadi emang lo menarget TV itu ya jauh lebih ini. Iya, dan data-data terakhir juga dari Sirus terakhirnya si Bang Hafiz ngomong itu raja elektoral kita masih baliho dan TV. Baliho TV. Iya, TV dan baliho tuh raja itu yang diminati dan dibaca Iya. dan di ini sama Sesuai nggak ini dengan raja temuan lo? elektoral. Sesuai banget. Kalau di daerah baliho itu penting banget sih Iya. Bang. Nah, Karena dengan pandemi gimana Dinda? dengan pandemi itu lebih efektif Bang. Karena kan orang maksud gua keluar rumah juga kan. Waktu itu kan emang nggak yang tapi kan dalam pengumpulan massa Bang. Misalnya lu cuma aturan KPU 30 orang Bang. Dan Bawaslu itu ketat banget dalam hal menemani dalam setiap Memantau kegiatan, ini ya. memantau kampanye itu Bang. Jadi baliho kayak Instagram Ads menurut gua nggak terlalu lah ya. Digital ini maksud gua masih belum relevan lah di kondisi perpolitikan hari ini gitu loh. Yang di daerah ya. Padahal Indonesia. Iya, lu kan di Sleman di mana literasi digitalnya kondisinya gimana untuk literasi digital dan Ya. waktu itu orang dipaksa semua untuk go digital sebenarnya kan? Dipaksa kan belum tentu ngerti Bang. Oh, iya, Kalau iya, baliho ini kan awal-awal mungkin ini apaan sih orang ngapain naruh Orang tetap ke sawah ya. Tapi digital itu juga ini ya, apa namanya? Memang dia punya segmentasi sendiri yang sulit Iya, dijangkau. betul. Iya, Nah, iya. itu Mungkin Iya, dan- orang-orang iya. kayak di Vio gua mungkin Iya. relevan. Dan micro targeting gitu. Ada yang masang baliho di Jaksel kemarin bang. Apa? Literally anak Jaksel. STR ini Oh tahu benerin. gue ya. tahu. Yang mau ke detik Ya ya. apapun tendean respon gitu. orang, baliho itu berhasil Iya. memunculkan Iya. polemik gitu. Gue masih inget banget dulu Orang kita hafal sama dia. dulu kita inget banget ada tiba-tiba kita kenal Hasnaini wanita emas coba. Iya, wanita. Iya, itu orang udah main Facebook, udah main macem-macem gitu. Dan viralnya di Twitter.
Twitter. Balionya. Iya, tapi kita well known gitu kan. Iya. Oh, berarti double dong reach-nya. Lu masang baliho juga Itu double. dia. Iya. Ya makanya lo kalau pakai Aneh-aneh sekalian. alat peraga luar ruangan, kemungkinan bisa merembes ke digital. Oh. Iya, Tapi kayak yang digital digital belum nggak tentu bisa bisa ke ke luar luar. ruangan. Iya, Udah pasti luar ruangan nggak mungkin digital kan. Iya, Iya. makanya. Kayak di 2019 kan memang itu Pak Roy Suryo. just siap jungkir balik emang dibikin kebalik itu baliho sama dia kan. Itu bagus, itu salah satu top of mind ya. Itu Iya, tapi kan lagi-lagi yang paling penting itu kan bukan lagi seperti apa desainnya dan lain-lain ya, tapi bagaimana dia mampu membangun kekuatan politik kan Iya. gitu kan. Nah, dari temuan Ruli, gua Temuan Ruli gimana? gua sempat baca skripsinya sebagai proofreader gitu ya. Itu dia temukan bahwa kemampuan mengelola jaringan-jaringan politik dan juga push marketing dengan direct campaign gitu. dari campaign ini akan pasti Kampanye langsung. Kampanye langsung Kampanye turun. turun. belusuan itu ya. Iya, itu menjadi Hal yang paling penting. paling penting gitu. Nah, akhirnya gua berpikir gini, Dit. Jangan-jangan ya dalam tahap marketing politik kita itu udah mengenal syarat wajib dan syarat sunnah tambahan Iya, gitu. iya. Syarat wajibnya Punya parpol. billboard tuh wajib, terus Turun lapangan wajib. Kalau dulu kan itu stylenya belusuannya Pak Jokowi. Ya kemudian itu menjadi syarat wajib hari ini. Kayaknya semua orang harus belusukan. Iya. Bukan lagi soal style gitu ya. Iya, jadi ya megang saksi penting. Punya Mungkin parpol pasti ya kan. Serangan fajar itu ya lu bisa jadi opsi gitu ya. Tapi sekarang ada digital tambahannya, Ada tambah sunnah. sunnah ini makin iya, banyak gitu. betul. Nah, lu kalau mau main di sunnah selesain dulu yang wajib. Yang wajib. Iya. Nah, Kan? itulah yang Ruli bilang tadi, ada yang tergelincir dengan main di yang sunnah ini di Iya, 2019. tapi Karena yang Iya. wajib nggak punya, Bang. Gak dan belum dilaksanakan. iya, dan belum tentu yang sunnah ini milih lu juga kan ya Iya, kan? betul. Tahu sih iya gitu Iya. ya. Nah, di Vio. kita pindah ke Divio nih. Nih kalau dia kan penelitiannya kan sangat American politics apa? The liberal democracy of American politics. Itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan semangat bangsa kita yang gotong royong dan kerakyatan. Jadi Dev, Iya. sebenarnya studinya Divio itu mirip-mirip sama Ruli sebenarnya. Iya, coba, betul. Ada coba. masalah. Iya. Dan spesifik ya lokusnya ya. Iya, Satu kan di sama-sama Sleman, satu ngomongin di Cilegon iya, ya lo ya. sama-sama ngomongin broker sebenarnya kan. Yes. Nah, Ruli ini kan ngomongin broker dalam konteks memasarkan kandidat. Iya, kalau Nah, Divio dalam apa dia? Meraih suara. Meraih Sama, sama dong. sama. Nah, tapi lebih oke, gimana? Tapi gue ngelihatnya kalau Enggak, lu ceritain dulu apa ini. background dulu, kasih Backgroundnya. background Iya, dulu. gua- Apa pentingnya skripsi lu nih dalam konteks Indonesia jadi hari gue ini? bahas tentang broker politik dan pembelotan mereka dari ini kan. Nah jadi emang kenapa ini penting itu karena di Indonesia partai politik itu bukan jadi mesin politik yang utama. Tapi mesin politik utama itu adalah ya lembaga-lembaga ikatan personal politisi. Nah, itu. Ad hoc, tim sukses Dalam dan sebagainya. populisme perspektif hari Jadi ini ini ya. politik personalnya emang sangat kuat. Jadi politisi nggak bergantung sama partai, dia bergantung sama orang-orang terdekatnya. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai broker. Biasanya mereka punya jaringan-jaringan sendiri, katakanlah ketua RT dan sebagainya gitu kan. Iya. Bahkan partainya yang tergantung kepada orang-orang dekat Betul. politisi ini kan. Iya. Istri bapak suruhlah nyalek sini kan gitu kan. Iya, betul. Heeh. Gitu dan tapi masalahnya adalah broker ini sebenarnya umum juga di Amerika Latin gitu. Kayak di Argentina, Meksiko, tapi mereka tuh brokernya dimasuk ke dalam partai. Nah, minusnya dari praktik ini emang dia broker ini apa? iya, dia informal ikatannya. Jadi karena dia informal, broker ini gampang untuk membelot. Kalau di Amerika Latin jadi dia ambil KTA ya. Iya, dia Broker ambil KTA dulu. Manunggaling Iya. bos, kayak ya, DPD PDI Jawa Tengah waktu itu kan. Iya, lu kalau mau Iya. jadi broker di PDI ambil KTA PDI dulu. gitu. Bukan konteksnya senam waktu itu. Bos. Jangan buka-buka lagi. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau mau jadi broker Iya, di kalau mana- dalam konteks Argentina. dalam konteks penggalangan massa, Iya, ini iya, kan iya. penggalangan massa. Nah, pengalaman masa di situ senam bos, senam. Lu kalau mau senam dapat insentif, tapi lu harus punya KTA. Jadi intinya adalah kenapa ini penting karena broker itu posisinya penting di politik Indonesia, tapi di sisi lain mereka juga punya potensi pembelotan yang tinggi. Nah, Gitu. apa yang membuat politisi menganggap kayaknya ya lu gini deh, kan
masalahnya politisi kita itu nggak punya akses langsung kepada akar rumput kan, sehingga mereka butuh organisasi dan Middleman ya? person gitu untuk Perantara. menghubungkan mereka ke massa gitu, dalam konteks ini pemilih gitu ya. Iya. Nah, lu melihat di tengah hubungan personal ini, apakah pendekatan yang sifatnya organisasional masih kuat, misalnya ngambil Karang Taruna atau ngambil organisasi apa gitu ya, misalnya kayak Ruli Hipmi gitu ada keluarga apa namanya mengambil menggalang dukungan lah kan, Di organisasi. sah aja kan, Iya. penguasa menggalang dukungan dari manapun kan. Iya, itu menurut gue masih relevan. Terutama di organisasi-organisasi penting kayak contohnya Kadin nih. Ini kasus gua sebetulnya. Ya, Jadi dia emang seorang broker dan dia ngambil Kadin, dan di Kadin itu lo selain punya posisi ekonomi, lo punya posisi politik juga. Karena di Kadin itu kan proyek-proyek itu kan beredar di sana gitu, dan lo bisa apa namanya ya ngasih lah ini proyek buat siapanya gitu, dan di sanalah pertimbangan politik hadir dalam menentukan siapa yang nerima proyek itu gitu. Dan ini juga sama halnya kayak Karang Taruna. Jadi di kasus gua ini emang organisasi kemasyarakatan gitu di akar rumput, mereka dipakai buat nyalurin proyek-proyek ini lapangan kerja dari si broker ini gitu. Udah lu cariin lah, ini gue butuh 5 orang buat proyek ini segala macam. Nah itu lo kasih ke Kalau di Itu aja beberapa Tapi kementerian tergantung juga sih bang, kalau gue ngelihat ya tenaga dalam pendamping gitu-gitu ya. dalam hal di Vio ini ya, kalau gue ngelihat kalau misalnya lu emang terkenal gitu ya, maksud gue populer ya, itu organisasi ini jadi nggak Yang mendekat ya? ya nggak jadi relevan banget gitu. Iya. betul. Nah ini kan perkaranya kan memang orang yang udah ada di dalam itu lama, dia memang menempuh jalur itu dari awal gitu Ya kayak misalnya kalau Ari mau maju pasti dia akan menggunakan jaringan organisasi mahasiswa lu, jaringan bisnis lu gitu kan ya, jaringan Bisa di mana-mana. kekerabatan lu. Nah, Div, ini kan kalau kita baca secara teoritik dalam ilmu politik ya, birokrasi itu kan maknanya adalah distributor of resources gitu. Dialah yang mendistribusikan keadilan, itu didistribusikan oleh birokrasi, baik itu yang elected birokrasi maupun yang non elected birokrasi. Non elected itu ada ASN kan, selected. Yang apa namanya, yang elected itu bupati, wakil bupati gitu kan. Nah, dalam konteks research lu, kenapa sih artinya dalam konteks demokrasi elektoral ini birokrat itu gagal dong menjadi distributor? Kenapa dia butuh perantara-perantara gini untuk membicarakan proyek-proyek ini akan didistribusikan kemana gitu? Gimana ya, kalau birokrat ini kan ya emang idealnya kan mereka ini kan birokrasi Weberian ini kan profesional, akuntabel dan sebagainya. Tapi pada praktiknya juga ya birokrasi kita sejak masa Orde Baru itu pertimbangan personal sama apa namanya informalnya itu sangat kuat juga gitu bang. Jadi ya sama aja sebetulnya. Makanya itulah kenapa birokrasi ini dijadiin apa namanya mesin politik juga gitu sama apa namanya politisi-politisi. Dan birokrat itu juga saudaranya juga ya di Kadin kan. Iya. Kayak gitu-gitu aja sebetulnya. Kayak Lukas NMB itu Pak Ari masih muda, ketua KNPI Papua, langsung auto kadis Pak dulu zaman Parto. Oh iya. Ini yang orang lupa, Dit. Apa? Ketika di nasional kita melihat bagaimana perebutan kekuasaan begitu, di daerah itu cenderung lebih statik karena Orang dekat kepala daerah aja. nggak banyak pemainnya. Elektoratnya kecil. Betul. Jadi nggak banyak pemainnya, sehingga satu orang itu dia bisa jadi kepala dinas, bisa jadi ketua KNPI seperti yang Dinda Ruli bilang tadi. Ketua KNPI jadi kadis. Iya, jadi kepala dinas kan sekali lagi kan kepala dinas, ketua KNPI, dia ambil Karang Taruna juga, dia ambil Paskibraka juga. Pasukan bowling, persatuan bowling. Iya, persatuan bowling. Nah, artinya memang pendekatan satu orang itu, personal itu, dia akan semakin banyak mengambil organisasi itu untuk memperkuat networknya, membuat networknya, dia dianggap sebagai seorang yang broker yang makin signifikan dalam pertarungan politik. Teras ini Pak Ari, teras ini masalah teras. Dia Hipmi juga gitu kan. Iya, betul. Dia ambil itu untuk
memperkuat political bargainingnya ya berarti ya. Betul. Dan dalam beberapa kasus juga broker ini kadang ketika mereka semakin kuat, mereka bakal jadi politisi juga pada akhirnya. Broker itu jadi politisi magang. Iya, politisi magang. Ya, dalam konteks ya ketika mereka merasa power gue udah makin kuat nih gitu loh. Dan ketika Kenapa gua nggak maju sendiri iya, aja? daripada gue ngasih jaringan gue ke orang lain, mendingan gue yang maju gitu. Ya ngapain gue jadi dinda-dinda terus nih kan gitu kan. Nah, artinya kapan mereka akan mengukur nih network dan resources gue udah cukup nih gitu. Nah, itu Ini bicara pembelotan ini ya. Enggak, belum. Dia bertransformasi dari broker jadi politisi pemain. seperti tergantung sih bang, tergantung dia mainnya mau di mana juga. Kalau misalkan dia main di DPR atau legislatif kan berarti kan selama dia punya di satu dapil itu udah cukup di sana mainnya, main di loka kecil aja, dia mungkin udah cukup kuat. Tapi kalau misalkan dia pengen maju ke pilkada kepala daerah, dia pasti harus main di di daerah-daerah lain. Karena masalahnya broker ini dia sifatnya teritorial, biasanya gitu. Jadi emang biasanya itu mereka mainnya di situ-situ aja, makanya mereka jarang yang jadi politisi. Tapi ketika broker ini katakanlah masuk ke dalam organisasi yang lebih ke tingkat kota, katakanlah Kadin atau segala macem, itu kan pengaruh dia makin luas. Nah di sanalah dia bisa bermain untuk maju ke yang Carrier path-nya kan kayak gini nih Pak Ari. Brokerin orang dulu, bantu itu sampai menang, staf ahli, anggota dewan, bupati, udah gitu aja dari dulu tuh. Rule of the game. Dia lagi ceritain karir planningnya dia, Mas. Artinya loyalitasnya bukan kepada person yang meng-hire dia dong. Loyalitasnya mereka based on teritori itu tadi. Tapi Bang, kalau broker-broker ini Bang, kalau untuk masalah loyalitas ini Bang, maksud gua dia ngukur-ngukur juga Bang. Jadi ini orang apakah emang menang apa enggak nih gitu ya? Oke apa enggak? Betul, nih? Berdiri di kapal pecah atau berdiri di kapal Dan mereka biasanya udah punya insting itu ya. Kapan harus masuk skoci nih ya? Kalau dari perspektif pemain, Dinda lebih relevan nih jelasin ini nih. Jelas dia gila. Ya gimana menurut lu Dinda? Lu kasih dulu. Ya, the nature of brokers ini ya. Dia akan gue akan stay di kapal ini nih ya gitu. Karena apa kan ukurannya tuh? Ukurannya gini juga Bang, Pak Ari ya, dan Pak Budi. Jadi di antara yang gua lihat ya dalam dunia broker ini kan memang pertama dia pasti ngelihat relasi atasnya siapa. Mungkin nih orang di atasnya perusahaan ini nih. Di atasnya ini nih, abangnya ini nih, patron-patronnya, patron kliennya ini. Dan kabarnya beberapa akses brokernya di Vio juga Anda yang buka network ya? Enggak. Rul ini ketua himpunan broker Indonesia. Enggak gitu Pak. Jadi ketua muda. Himpunan broker muda. Nanya kan kita kasih kontak. Himpunan Perbrokeran Muda Indonesia. Ini bahaya di Vio. Biasa relasi itu patron Bang, sama patron. Dan kedua memang nih orang kalau di awal pasti si pemain broker ini untuk masalah duit mereka nggak nanya duluan di awal Bang. Betul. Mereka ini beda sama konsultan kan? Ya beda. Mereka itu Abang tenang aja dulu Bang, biar kami yang urus ya. Dinda urus. Abang tenang aja Bang, clear nih sama Dinda, pasukan aman ini Bang. Tapi Bang, kalau udah jadi mungkin mereka panennya di sana lah. Betul. Panen raya ya. Nah, kembali ke Divio. Ini ada yang tadi itu ada tipologinya juga broker itu, ada yang clientelis sama oportunis. Nah, gimana tuh? Nah, kalau oportunis mintanya di awal. Udah nih, ya udah. Berarti kalau Dinda Ruli ini klientinis nih ya. Ya bisa dibilang. Nggak, jadi Gua nggak tahu gue broker gini. soalnya. Enggak kawan-kawannya dia. Siapa Div? Broker ini tuh relasi loyalitinya ke orang, ideologi atau partai tertentu atau siapapun aja yang mencoba meng-hire. Jadi mereka jadi kayak penyalur ART aja kayak Bugito gitu. Kalau di Amerika kan lobbyis itu kan profesional. Di Amerika profesional ideologis. Betul. Iya. Dia kalau udah di Demokrat ya udah Demokrat aja. Dia nggak akan jarang juga dia. Sesama antara Biden sama Pelosi kalau ada yang butuh dua-duanya pakai gua juga nggak apa-apa juga kan selama masih di dalam kapal yang sama. Kalau ini gimana? Nah, kalau di Indonesia kan kita relasinya personal. Nggak di Cilegon sendiri. Nah, kalau di Cilegon emang sama personal juga pada akhirnya ke tokohannya gitu loh. Tapi ini yang temuan gue di skripsi adalah ya seorang broker loyalitasnya bukan didasarkan pada siapa patronnya, tapi pada motivasi dia mau apa.
Jadi mungkin dia pengen, katakanlah clientless broker, biasanya dia pengen ngejar sumber daya dari pemerintah daerah, makanya dia fokus sama calon-calon yang berpotensi untuk menang. Tapi kadang ada juga yang di skripsi gue ini broker yang pengen maju ke ketua partai. Nah, ketika lo mau jadi ketua partai di daerah, lo nggak butuh calon yang mau menang, lo butuh elit-elit yang berkuasa di nasional di partai. Jadi mantap bang, akses kepada abang-abang ini ya. Patronnya tergantung pada motivasi dia maunya apa. Jadi emang ini subjektif ke brokernya aja gitu. Yang coba untuk partai gimana coba? Kasih satu cerita. Nah, cerita jadi kalau di Indonesia ini kan partai ini kan walaupun kita, kalau kata Bang Ari, kita otonomi daerah emang ada nih desentralisasi, tapi partai itu cenderung sentralistis. Jangan kata gua, kata lu. Jangan kata Pak Ari. Itu Pak dosen nanti ya. Nggak, ini kan gua kan emang diskusi sama Bang Ari terus gitu kan. Iya gitu. Dan jadi ketika lo mau berkuasa di partai, ya lo tau lah kemana lo harus mengadu bang, gitu. tempat mendekat Iya, ya di tempat bilangan-bilangan Senopati dan Kuningan ini kan. Iya, artinya dia sadar betul partai itu jadi tempat ini ya, tempat penyaluran bakat dan rekrutmen kepemimpinan ini ya. Iya. Dan Ya, ketika lo berkuasa. Nah, ini yang sebenarnya menarik dari broker. Kalau di Indonesia itu tuh biasanya broker didistingsikan sama partai politik. Jadi dia biasanya di luar partai dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari temuan gue adalah ketika seorang broker dia ada di partai politik juga, dia bisa semakin memperkuat jaringan masanya. Gitu. Lo bisa, gue kasih sekjen lah, gue kasih apalah. Misalnya gitu, orang partai yang juga masih aktif di buru-buru. Misalnya kayak Kang Mas deh. Kang Mas waktu jadi wakil ketua umum Partai Gerindra, kawan ini masih megang 4 atau 5 serikat buruh gitu kan. Nah, membelotnya itu karena apa, Div? Apa yang membuat struktur network ini bisa dia dobrak sehingga dia bisa swing ke kanan dan kiri? Apa memang networknya memang longgar gitu? Karena ini network yang longgar, jadi lu bisa bergerak kemana aja. Tapi kalau makin ketat network itu, makin ketat rules of the game-nya, tentunya untuk melompat itu akan sangat susah gitu. Kalau partai politik misalnya, lu anggota partai, udah menjabat di partai, jadi juru bicara partai, struktur partai itu kan kuat, kaku strukturnya, pimpinan, aturan gitu kan, dan partai itu adalah puncak dari organisasi yang kita jalani hari ini. Kita dari keluarga itu berorganisasi, di sekolah berorganisasi, masyarakat berorganisasi, sampai puncaknya itu adalah partai, puncaknya lagi itu negara kan. Betul. Nah, kalau itu sangat strukturnya makin ke atas itu makin kaku gitu. Kalau Weberian birokrasi itu mengistilahkan the iron cage of bureaucracy, dia menyebutnya. Birokrasi itu semakin kaku, dia akan semakin seperti kerangkeng baja gitu. Nah, ini apa yang membuat mereka bisa swing gitu? Apakah dia harus mendobrak struktur dan seperti apa responnya, resistensinya, dan apa aja faktor-faktor yang enabler terhadap perpindahan mereka di dalam struktur struktur politik tersebut gitu. Pertama yang perlu dipahami adalah partai politik itu di Indonesia institusinya lemah gitu loh. Jadi lo nggak punya kerangka ideologis tertentu, lo bisa aja baru datang ke daerah, gue mau menang ini, gue cari tokoh masyarakat di sini aja, walaupun dia sebelumnya bukan kader partai tersebut gitu loh. Jadi emang se-fleksibel itu untuk orang bisa pindah-pindah partai. Nah ini juga yang membuka jalan bagi katakanlah broker untuk bisa masuk ke lingkaran partai politik. Karena asalkan lo punya patron yang dekat sama lo di suatu partai, gue mau jadi ketua partai gitu loh, bisa dia masuk ke sana. Jadi sebenarnya ya basically karena itu. Ya, karena sentralistik dan sangat patronase ini. Ya, kalau di pusat mungkin agak sulit. Ya, tapi di daerah ini kan nggak terlalu banyak lah ini ya. Gitu. Patron ini menjadi relevan sih Pak ya, terutama dibuat yang seperti di Vio bilang broker ini kan, karena perspektif praktisi. Karena kan bukan broker ini kan jadi penting karena dua bang. Karena orangnya kurang kan. Kalau nggak karena pengalaman, kalau nggak ini orangnya siapa nih? Atau enggak dari mana nih orang? Dia manusia pelampung ini. Di TTP kan, juga kan, tolong bantu nih Dinda. Awalnya mungkin abang punya adik nih. Dia Dinda mungkin dekat sama ini kan, tiba-tiba Dinda, kenapa kau bantu itu? Abang ini Dinda. Itu ada gitu-gitu faktor. Jadi akhirnya uang dan angka itu jadi bisa nggak relevan. Nggak relevan bang, karena itu bang.
Banyak, Bang. Tuh. Nah, kalau yang di kasus gue ini emang dia pengen jadi pengen dapat jabatan di partai A lah. Partai yang udah lama dia udah bertahun-tahun dia di sana, tapi nggak kasih bos. Nah, di sisi lain dia ngeliat nih, oh gue deket juga sama dia di partai B. Dia orang lain. Broker ini. Broker. Deket nih sama dia di partai B gitu loh. Siapapun itu. Pindah dia. Udah. Oh, karena si broker ini Enggak, dia pokoknya siapapun yang bisa ngasih dia apa yang dia Jabatan, inginkan, ya dia bakal berlabuh ke sana. Oke. Karena itu konsekuensi dari sentralistiknya sebuah partai politik gitu. Sehingga strukturnya di akar rumput itu masih bisa longgar, tapi di pusat enggak kan. Di pusat kan kenceng banget, kuat banget. Nah, ini juga mungkin ya. Tapi kalau di pusat iya betul sih, betul. Cuma ya orang bisa juga kan kayak partai ini kan sebenarnya geng-gengan dalam ya, Bang. Iya. Nah, tergantung geng siapa yang menang ya dia yang berkuasa gitu loh. Nah, disinilah politisi dari luar itu bisa, orang-orang dari luar itu bisa menguasai sebuah partai. Oh, true broker ya. Bisa dengan memilih broker yang geng ini nih kayak dia lebih dekat sama gua apain lah Tiba-tiba gitu. ada telepon, Dinda, ini ada abang nih Dinda, tolonglah kebantu bungkan dulu Dinda. Ya bisa. bahasanya itu bahasa transaksional hari-hari. Emang ini ya. Iya, ngerti gua. Inherent banget ya. Iya. Ruli ini udah kita melihat dia jelasin tuh udah kita punya Gambaran. visual gitu loh, Bos. Kalau gua nggak bisa kayak gitu. Iya. Lu bisa. Ya coba ini ada proyek pasar nih gimana nih. Coba bantulah buat ini. Misalnya dalam konteks pilkada ya Bang. Maksud gue kayak pasti ya broker-broker ini penting ya, karena gini juga Bang. Semua orang ketika dalam pertarungan Bang selalu bisa bilang gue bisa nih, gue punya akses nih ke sini. Tapi kan di antara 10 ini kita harus memilih satu yang mana ini pintu yang paling benar gitu. Iya, yang paling murah. Dan semua klaim kan? ya entah itu mahal murah kan tergantung. Paling efisien. Ya, paling efisien. Enggak banyak keluarnya dan pasti hasilnya gitu. Dinda, lu tadi bilang juga Efektif. secara bold bagaimana kualifikasi dan popularity si calon juga, kebesaran nama si calon itu juga bisa menentukan juga seberapa efektif makelar, broker atau konsultan yang lu akan pilih gitu kan? Ya karena gini juga Bang, karena kan si broker ya mungkin dalam kasusnya si Divio tadi pasti juga punya visi ke depan lah. Gua nih mau jadi apa nih kalau gua bantu dia nih bukan dapat apa ya, tapi mungkin gua bakal abis ini bakal gimana nih. Iya. Nih orang kira-kira bisa nggak ya gue minta ini sama dia gitu. Jadi kan karena perjalanan 6 bulan ini Bang, biarlah mereka agak lapar dulu kan, agak lapar dikit. Investasi lah ya. Jadi kayak ngerasa pas dia dapat di sana lah Bang, agak panen dikit lah. Tapi kita belum tentu juga kan. Sekuat apa orang sehingga dia nggak butuh lagi broker? Yang informal tadi. Oh, sekuat apa orang Bang? Kalau menurut gua ya, Misalnya incumbent, istri incumbent, anak incumbent. Ya, anak menurut gua family sih. Dinasti. Itu orang udah, tapi misalnya kayak anaknya Pak Menteri ini, anaknya Pak Presiden yang dua, ada mantu dan anak itu. Maksudnya? Ada Mas Gibran. Enggak, pasti Mas Gibran sama Mas Bobi itu pasti dicari orang untuk bawa ke presiden. Iya, pasti itu udah. Pasti. Iya, udah Orang nggak dapat perlu sendiri. nggak perlu ditakut-takutin dong. Maksud gua kalau lu udah di posisi itu, lu nggak akan cari orang, Bro. Orang yang cari lu. Iya. Udah Nah, lah. ya. juga betul. Pasti itu. Partai itu mau lawan lu aja ke lu kan? Iya, pasti Bos. Sudah itulah kekuasaan. Kalau Walter Benjamin itu bilang itu the aura of power katanya. Jadi menjadi magnet ya. Iya. Kekuatan-kekuatan. Lu Tapi kalau misalkan dia family-nya kayak petahana sebelumnya gitu yang dimana dia udah Iya. tumbang gimana? Iya, makanya. Pasti orang masih ragu. Masih ragu. Orang. Lihat dulu angkanya nih. Gimana nih angkanya kira-kira nih? Iya, tapi orang pasti ada keraguan. Nah, itu the aura of power itu kalau kata Walter Benjamin. Nah, lu cari Walter Benjamin. Nah, nanti masukin. Pemikir Wahyudi itu. Oke. Oke, dan itu ya ngeri juga, benar juga lu Dinda. Coba kasih lagi dialog untuk menutup kita ya, makin Dinda. canggih Dinda Ruli. Enggak Pak Ari. Jadi kan ya Untuk menutup ini gimana Dinda, coba kasih satu percakapan. Kalau dari skripsi saya Bang ya mungkin ya Bang ya. Kalau bagi orang-orang yang ingin mungkin bertarung ya di pilkada, entah itu organisasi atau pilkada kepala daerah langsung gitu. Yang paling penting itu turun sih Bang menurut gua. Face to face. Karena post marketing itu dan yang
kayak pas kan tiba influencer gitu. Influencer tuh kan nggak ngaruh-ngaruh banget bang. Main media ya gitu-gitu aja lah bang. Maksud gue kita bisa ngukur bang. Apalagi dalam konteks daerah itu kan nggak terlalu relevan banget kecuali dalam konteks nasional ya. Ya, kecuali untuk vaksin gitu ya, Raya Raffi Ahmad dulu vaksin lah di awal kan. Ya, tapi gue juga mempertanyakan ya siapa efektivitasnya. Iya, siapa yang pilihan ideologisnya terpengaruh oleh selebriti Influencer. gitu. Ada aja. Manusia kayak apa gitu. K-pop Iya, tapi banyak banget loh ya kan. Ini kan nggak sampai pindah agama dia. ini kan yang ideologis. Ada yang beda agama. Ini kan yang ideologis. Ideologis maksudnya maksud Lah gua. ini emangnya ideologisnya punya. Iya, makanya. Oke. Kalau lu gimana pesan lu untuk Ya apa ya pesan gua? bukan maksudnya kesimpulan lu dengan broker-broker politik di daerah ini gimana? Ya intinya broker ini Perbanyak teman. Kalau Dinda kan tetap push marketing. Kalau lu mau menang ya udah apa namanya pasti bakal ada orang-orang yang bakal lo pilih buat masuk ke dalam suatu daerah ya. Lo hitung-hitung aja lah mereka kira-kira bisa dipercaya apa enggak. Udah gitu aja. Artinya orang yang harus makanya kenapa calon kepala daerah tuh lebih baik orang daerah untuk mengenal ini ya kontur dan demografi siapa yang berkuasa, siapa yang betul yang berkuasa, siapa yang cuma berkuasa on paper gitu ya. Penting. Oke. Iya bisa. Ya, tuh. Betul sih bang yang lu sampaikan tadi itu. Nah, ini di terakhir banget deh sebagai penutup karena penutup lu nggak bagus nih, gua kasih satu pertanyaan nih. Gimana orang nentuin konsultan atau broker gitu ya, dalam hal ini sama lah, gua ambil general aja ya, broker gitu, yang valid atau yang enggak ketika lu berkuasa. Ya. On paper semua bisa valid ya. On paper. Ya abang kita bawa 25.000 orang nih bang. Kenapa enggak lu aja yang maju? Ini gua tanya juga nih ke narasumber gua. Dia beneran ngecek. Dia bawa itu kenal sama ini enggak? Kalau kenal anaknya berapa? Kalau dia nggak tahu coret. Berarti dia bohong. Jadi emang dia punya data orang-orang yang ada di neighborhood itu di apa RT atau RW itulah daerah situ. Jadi beneran diituin untuk verifikasi. Iya, soalnya apa namanya? Yang paling masalah terutama yang lain dari broker ini adalah lo nggak tahu mereka bohong atau enggak kalau mereka punya basis massa gitu loh. Nah, itu kan bikin mahal. Nah, makanya ini beneran nih, Bos. 13.000 orang deh. Nah, ternyata pas dikumpulkan dari 100 saya nyampe. Nah, ini ada dua cara nih berarti. Apa? Verifikasi. Review, tadi verifikasi. Kalau gua nama besar. Kalau Ruli caranya ngecek kasih proyek kecil dulu. Suruh ngumpulin. Iya kan? Solve gak? Lu bisa gak ngumpulin? Gua gak minta 10.000 masa lu, gua minta 100 aja lu datangin sini. Coba bikin diskusi dulu 50 kali. Iya, 50 kali 100 orang, gak usah 10.000 lah gitu kan. Coba lihat. Iya kan? Coba ada gak 100 gitu Coba kan? bikin dulu Safari 24. 10 kali. Coba lu bikin dulu. Ya tes gitu kan. Iya, tes kepala daerah. Cek ombak dulu kan. Nah, kasih dia orang ini ngajuin 10.000 10 juta dia kasih 500.000 dulu kan. Bikin 100 orang aja. Kan lu punya 13.000, Iya. 100 orang aja. Oke. Mengingatkan gua kepada praktek-praktek di lapangan dulu. Praktek lancung ini. Biasanya gua yang ngadepin orang tuh kayak gitu. Untuk nolak-nolak. Iya. Oh, ini abang bisa nih, abang gitu ya. Dulu kalau sama Yoyo dulu Ucok ya. juga gitu, Bos. Kalau Yoyo. Nanti sama Mas Ari ya. Tolong ya Ar. Ini apa-apa? Kata gua ini apa briefingnya apa? Kalau di Vio tadi kan bilang salah satu metode verifikasinya adalah cek data kependudukan kan. Iya. Lu bener nggak? Kalau gua dua-duanya gua kerjain nih biasanya. Kalau misalnya gua udah verifikasi, gua agak yakin gua tes sedikit dulu. Oh, jadi dua-duanya Iya. ya verifikasi. Nah, ilmu tertingginya tau gak lu apa? Menghilang. Agak valid nih orang menghilang. Ya, kabur. Ditelepon terus gua bos dulu. Saya dapatkan notifikasi di WA selalu, Bos. Karena makler dan broker ini kan juga pasti untuk dapat sesuatu yang besar dia mungkin ngeluarin juga dikit kan. Iya kan. betul. Untuk apalagi untuk middleman kayak betul. Mas Ar ini kan. Dan Dinda ini kan. Urus ya Ar. Iya Pak Bupati. Itu tolong dibantu ya. Ya ada sama kawan juga gue sering bayar gue. Kawannya Yoyo. Ini enggak apa-apa lu sebut. Bupati Pemarkarsa Festival Anggaran. Oh iya. Kawan-kawannya Yoyo. Oke, biasakan dilupakan oleh kekuasaan.
kita kritik bersama-sama apa sih? Apa sih? Yang penting kalau lu punya broker, 2 verifikasi, Iya, double verification. iya. Kalau di WhatsApp tuh ada double ya, verification. kalaupun lu ditinggalkan oleh si calon ini, cari brokernya. Kejar. Kalau broker dan konsultan nih bawa kabur duit lo gimana? Hah? Yang menghilang, kalau dia yang menghilang gimana? Gue udah pernah kayak gitu. Itu gimana? Ya ikhlas bos. Salah iklan. Orang keikhlasan.